Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Tapi kalau emang gak baik-baik juga, gak apa-apa sih. Karena kamu gak sendirian. Akhir-akhir ini aku emang sering banget ya nemuin orang-orang tuh ngepost di story atau di tweet sesuatu yang secara nggak langsung nunjukin kalau mereka itu lagi nggak baik-baik aja. Dan terkadang kita itu sering banget ya yang namanya overthinking terus-terusan, gampang banget juga down, dan kehilangan semangat. Terus karena itu muncul deh pikiran, kok aku jadi kayak gini ya? Kok aku ngerasain yang seperti ini ya? Apa jangan-jangan mental health aku ini terganggu lagi? Mental health aku lagi nggak baik-baik aja lagi. Tapi sebenarnya itu nggak salah kok guys. Artinya, kamu mulai sadar dan peka terhadap kondisi emosimu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kamu langsung mengklaim diri kamu punya gangguan mental tertentu cuma gara-gara perasaan-perasaan yang kamu hadapi itu. Dan juga tanpa mencari tahu lebih lanjut tuh ke ahlinya terkait dengan hal yang kamu rasakan. Kita cenderung langsung melebeli diri sendiri hanya karena mungkin habis nonton TikTok atau baca thread di Twitter atau bahkan ngerjain quiz online soal apa yang sedang kamu rasakan yang bisa membuat kamu depresi. Terus langsung mengklaim atau melebeli diri dengan, oh jangan-jangan aku emang punya gangguan mental atau mental health aku lagi gak baik-baik aja. Nah, karena permasalahan ini guys, maka dari itu aku mau ajak kalian semua buat ngobrolin soal self-diagnosis kesehatan mental. Kenapa ini bisa jadi berbahaya, dan gimana caranya supaya kita bisa menghadapinya dengan lebih sehat. Nah, self-diagnosis ini tuh sebenarnya adalah proses saat seseorang menyimpulkan sendiri bahwa dirinya mengalami gangguan mental tertentu tanpa mencari tahu dulu sumbernya dan bantuan dari tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Misalnya, kalau kamu ngerasa sedih berkepanjangan, terus kamu akan langsung nyimpulin sendiri kayak, oh mungkin aku depresi kali ya, mungkin aku ada gangguan-gangguan mental tertentu nih. Atau kalau kamu lagi sering banget overthinking ataupun cemas akhir-akhir ini, terus kamu langsung bilang, kayaknya aku kena anxiety deh. Padahal belum tentu juga. Perasaan sedih ataupun cemas bisa jadi reaksi yang wajar atas tekanan yang sedang kita alami. Tapi karena kita pengen banget nih cepet-cepet tahu, cepet-cepet ngerti dengan diri sendiri, akhirnya kita langsung menyimpulkan tanpa proses yang tepat. Ditambah lagi kita ini hidup di era digital yang semua informasi tuh gampang banget buat diakses dengan cepat. Mungkin kita ketemu sama tweet soal mental health di Twitter, atau ada video edukasi di TikTok terkait dengan self healing, atau mungkin tentang mental health yang ternyata relate banget tuh dengan kondisi kita pada saat itu. Dan kita ya langsung deh memvalidkan hal tersebut terjadi juga di diri kita. Padahal itu belum tentu terjadi pada diri kita guys. Hanya saja kondisi dan perasaannya yang saat itu kebetulan berkaitan. Masalah utama dari self-diagnosis ini adalah kita bisa terjebak dalam label yang gak akurat. Misalnya, kalau kamu berpikir kamu punya depresi, padahal sebenarnya kamu tuh hanya kelelahan karena mungkin tekanan akademik, kurang tidur, ataupun masalah-masalah ya di kehidupan sehari-hari. Tapi karena kamu udah terlanjur yakin, akhirnya kamu memvalidkan itu sebagai penyakitnya kamu. Dan jika ini dibiarkan terus-terusan guys, kita akan menjalani hidup seolah-olah udah punya gangguan itu. Kita bisa jadi terlalu fokus sama label yang kita buat sendiri sampai lupa buat ngelihat akar permasalahan ataupun akar perasaan yang kita sebenarnya rasakan pada saat itu. Nah, dalam dunia bimbingan dan konseling sendiri, kita tahu bahwa gejala-gejala seperti sulit tidur, kehilangan semangat, ataupun merasa tertekan itu bisa muncul dalam berbagai macam kondisi psikologis, bukan cuma satu diagnosis aja. Iya kan? Makanya penting banget untuk nggak terburu-buru percaya ataupun dari kesimpulan. Apalagi kalau itu cuma berdasarkan ciri-ciri yang kita temui di internet. Dan diagnosis itu bukan soal cocok-cocokan aja dengan gejalanya ya guys. Tapi emang harus banget dipelajari terlebih dahulu, dipelajari secara dalam. Dan itu pasti butuh waktu
tertentu dan juga ada aspek lain yang harus ditelusuri lewat proses asesmen oleh tenaga profesional. Dan akan jadi lebih bahaya lagi ketika orang yang self-diagnosis ini nggak mau cari tahu lebih lanjut dan merasa nggak butuh bantuan. Mungkin karena udah merasa tahu jawabannya kali ya, makanya akhirnya dia mikir, ya udahlah aku emang gini, aku emang sedang depresi misalnya. Padahal bisa aja pada saat itu dia cuma butuh cerita doang mungkin. Dia emang lagi capek aja mungkin dan mungkin butuh dikonseling aja dan ataupun butuh orang yang emang ngerti dan paham pola pikir dan pola emosional yang sedang dia hadapi pada saat itu. Nah, walaupun kita berbicara soal self diagnosis sebagai sesuatu yang sebenarnya nggak baik dan nggak boleh juga, tapi itu bukan berarti kita nggak boleh ngerasa nggak baik-baik aja ya guys. Justru mengenali tanda-tandanya itu adalah bagian dari kepedulian kita dengan diri kita sendiri. Tapi penting untuk betul-betul melihat tanda-tandanya dengan lebih reflektif. Jadi coba deh untuk tanyain ke diri sendiri. Apa yang aku rasain ini udah berlangsung cukup lama kah? Atau apakah aku udah mencoba berbagai cara tapi hasilnya juga aku nggak kunjung membaik? Atau apakah ini mempengaruhi kegiatan sehari-hariku? Kayak misalnya makanku nggak teratur, tidurku juga nggak cukup, aku jadi nggak produktif, atau apakah ini terganggu dari aspek hubunganku dengan orang lain? Kalau jawabannya iya, berarti kamu memang butuh bantuan. Tapi bukan berarti kamu harus buru-buru melebeli dirimu dengan gangguan ataupun penyakit mental ya guys. Kamu cukup mengakui bahwa emang kamu lagi nggak baik-baik aja pada saat itu dan sedang kesulitan. Lalu coba deh untuk temui orang yang tepat. Entah itu keluarga, teman, mungkin guru BK, konselor, ataupun psikolog untuk bisa bantu kamu. Kamu juga bisa coba latihan kesadaran diri lewat mental check-in mingguan. Caranya adalah dengan menuliskan 3 hal yang membuat kamu lelah di minggu ini. Hal yang bikin kamu tenang dan satu hal yang kamu butuhin untuk minggu selanjutnya. Nah, dari sana kamu bisa pelan-pelan belajar mengenali kondisi emosimu tanpa harus buru-buru ngasih label. Selain itu, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengedukasi diri sendiri dari sumber yang tepat. Sadar soal kesehatan mental itu bagus banget guys. Tapi pastikan kita belajar dari orang ataupun platform yang kompeten, yang emang udah teruji gitu. Jangan hanya dari akun medsos yang viral ataupun kuis-kuis yang belum teruji kebenarannya. Jadi coba deh untuk cari misalnya di jurnal, artikel kesehatan mental yang terpercaya, ataupun di konten-konten edukasi dari psikolog ataupun konselor. Selanjutnya, jangan juga terburu-buru untuk langsung melebeli diri. Emosi itu dinamis, guys. Hari ini kamu bisa sedih, tapi belum tentu besok kamu akan sedih juga. Jadi jangan buru-buru untuk nyimpulin bahwa ketika kita sedih, ketika kita lagi capek, lelah, kita langsung bilang kayak kita lagi anxiety, kita lagi depresi, atau kita lagi kena gangguan-gangguan mental lainnya gitu. Hanya karena kita lagi nggak semangat dalam beberapa hari misalnya. Jadi, cobalah untuk refleksikan terlebih dahulu, apakah ini terus-terusan terjadi sama aku, atau ini hanya reaksi sementara dari masalah-masalah tertentu. Dan selanjutnya mulai buat ruang aman, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Berhenti ngejudge teman yang suka curhat, berhenti bilang lebay ketika ada orang yang cerita tentang perasaannya, karena kita nggak pernah tahu guys seberapa berat hal itu dan seberapa dia sedang berusaha dalam menghadapinya. Dan kamu sendiri juga berhak punya ruang aman. Kalau kamu emang nggak punya siapa-siapa untuk cerita, kamu bisa coba untuk menulis. Tulis apapun yang sedang kamu rasain dan tulis juga hal yang ingin kamu dapatkan ketika merasakan hal tersebut. Dengan menulis, setidaknya kamu udah ngebiarin diri kamu meluapkan segala emosi dan juga perasaan yang kamu rasain. Dan dari tulisan itu juga, kamu bisa nyari tahu tuh tentang hal-hal yang kamu rasain dari sumber yang udah pasti jelas. Dan yang terakhir, beranilah untuk ngobrol dengan seorang profesional. Gak usah nunggu sampai kamu itu bener-bener ngerasa capek ataupun udah parah banget baru mau datang berkunjung. Justru semakin awal atau semakin cepat kamu menyampaikan apa yang kamu rasain ke ahlinya, semakin cepat pula dan semakin ringan pula beban yang akan kamu tanggung dan juga cepat untuk mendapatkan jalan keluarnya. Terkadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita ngerasa harus tahu semuanya sekarang, harus paham apa yang salah, harus cepat-cepat sembuh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kok kalau kamu masih bingung.
Nggak apa-apa kalau kamu belum bisa nemuin jawabannya hari ini. Karena proses memahami diri sendiri tuh nggak ada yang instan dan nggak ada yang cepat, guys. Semuanya butuh waktu, butuh ruang, dan juga butuh keberanian. Kamu nggak harus selalu jadi versi kuat dari dirimu setiap saat, tapi kamu bisa mulai dari langkah paling kecil terlebih dahulu. Dengan jujur ke diri sendiri, dengarkan perasaanmu, terima kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, dan yang paling penting, jangan buru-buru ngasih label ke diri sendiri sebelum kamu sempat untuk memahami. Dan ingat ya guys, kamu itu bukan diagnosismu. Kamu adalah pribadi yang sedang belajar, sedang berproses, dan sedang bertumbuh. Dan kalau kamu ngerasa capek, ya istirahat. Kalau kamu ngerasa sendiri, kamu bisa bercerita. Karena kamu nggak harus ngerti semuanya hari ini. Cukup yakin aja. Yakin kalau kamu akan sampai di titik itu. Oke? Semangat! Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!